Halo, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di gedung DPRI dan bisa terlihat di sana rapat mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang akan segera dimulai. Saya Arya kembali ke studio. Silakan duduk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan sekalian yang kami hormati. Saya akan membacakan susunan acara rapat hari ini tanggal 15 November 2021. Pertama, pembukaan rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan pembacaan tata tertib rapat. Kedua, pemaparan pertanyaan dari pimpinan rapat. Ketiga, pimpinan rapat mempersilahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pimpinan rapat, disertai dengan beberapa rancangan sistem pelaksanaan PTMT dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan oleh operator. Keempat, pimpinan rapat memberikan kesempatan untuk fraksi dari berbagai partai politik memaparkan pendapatnya terkait PTMT. Isi pendapatnya antara lain setuju atau tidak setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Menteri Pendidikan atas pertanyaan dari pimpinan rapat, saran, dan kritik. Serta mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang PTMT atau isu-isu yang sedang beredar mengenai PTMT. Pimpinan rapat mempersilahkan untuk Menteri bisa menjawab dan menanyakan pertanyaan, saran, serta pendapat dari berbagai fraksi partai politik. Keenam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tanggapan terhadap semua aspirasi dan fraksi. Ketujuh, pimpinan rapat menanyakan kepada masing-masing fraksi apakah jawaban dan penjelasan dari Bu Menteri sudah dirasa cukup. Kedelapan, pembacaan hasil yang diperoleh dalam sidang oleh sekretaris. Kesembilan, penyampaian kesimpulan rapat oleh pemimpin rapat. Kesepuluh, jika rapat sudah dirasa cukup, maka rapat akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Sesuai dengan tata tertib anggota Dewan yang hadir, rapat ini siap dibuka diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terkait pembelajaran tatap muka terbatas kami nyatakan terbuka untuk umum. Baik semuanya, secara singkat saya akan membacakan abstraksi alur mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Rencana pembelajaran tatap muka terbatas 50/50 yang akan dimulai pada tanggal 22 November 2021 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak orang tua yang terlalu takut anaknya terkena virus corona, dan ada juga orang tua yang tidak peduli tentang virus corona, sehingga ingin pembelajaran tatap muka terbatas ini dijalankan dengan 100%. Mohon perhatian, saya akan membacakan peraturan rapat. Bapak Ibu dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. 1. Selama rapat berlangsung, semua yang hadir harus sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Yang kedua, pengunjung rapat dilarang untuk makan, minum, ataupun merokok. Yang ketiga, dilarang membuat keributan saat berjalannya rapat. Yang keempat, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang membahayakan keamanan rapat. Yang kelima, jika masih tidak mau memenuhi peraturan, maka pelanggar dapat dikeluarkan dari ruang rapat. Demikian peraturan rapat, mohon dipatuhi dan diperhatikan. Rapat tanggal 15 November tahun 2021 dari gedung DPR RI akan segera dimulai. Dipersilakan untuk Bapak Exo dari pimpinan rapat 2 untuk menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Menteri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait PTMT. Ini diantaranya. Yang pertama,
Apakah dengan adanya kondisi pandemi COVID di Indonesia yang keadaannya dikatakan masih belum memungkinkan, akan diadakan sekolah tatap muka terbatas? Yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu mengenai sekolah yang fasilitasnya belum lengkap untuk bisa PTMT, misalkan saja wastafel pencuci tangan, penggunaan face shield, masker, alat pengukur suhu, dan sebagainya. Apakah sekolah yang seperti itu bisa mengadakan PTMT dan bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, kemarin kami mendapat kabar bahwa ada pihak-pihak yang tidak setuju karena adanya PTMT. Sementara kasus COVID-19 di Indonesia belum menurun dan juga para orang tua dan peserta didik belum tentu semuanya sudah divaksin. Demikian beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Kami persilahkan untuk Ibu Menteri memberikan jawaban terkait pertanyaan yang kami ajukan ini. Silakan, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak secara bertahap. Untuk pertanyaan yang pertama, ya memungkinkan karena pemerintah sudah melakukan vaksinasi kepada guru, tenaga pendidik, dan murid dengan harapan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan. Dan juga jumlah sekolah yang memenuhi daftar periksa setiap harinya terus bertambah. Hal ini menunjukkan antusiasme satuan pendidikan untuk melakukan persiapan pembelajaran tatap muka yang besar. Untuk pertanyaan kedua, yang fasilitasnya belum lengkap untuk bisa PTMT, misalnya saja wastafel pencuci tangan, penggunaan face shield, masker, alat pengukur suhu, akan dapat bantuan dari pemerintah. Ketiga, mungkin yang tidak setuju, kami tidak mengharuskan PTMT jika memang orang tua masih belum mengizinkan anaknya melakukan pembelajaran di sekolah dan COVID-19 turun. Anda mendapat info dari sumber apa? Kami tidak akan mengizinkan PTM jika COVID-19 belum turun di Indonesia. Dan kami akan mengizinkan PTM jika COVID-19 sudah turun. Dan menurut data dari Kementerian Kesehatan, per September, COVID di Indonesia menurun sebesar 82%. Dan ini bisa berarti bahwa masyarakat sudah ada kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Jika orang tua dan peserta didik belum semuanya divaksin, kami menyarankan untuk di awal tidak mengikuti PTMT terlebih dahulu sampai peserta didik tersebut sudah divaksin. Dan masalah vaksin, kami bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan agar PTMT ini dapat berjalan dengan optimal. Baik, saya akan lanjut membahas tentang program PTMT ini secara rinci supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bisa minta tolong tampilkan PowerPoint ini. Untuk yang pertama yaitu kebijakan PTM terbatas menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Terdapat 29 kabupaten kota pada zona merah dengan resiko tinggi, 293 kabupaten kota di zona orange dengan resiko sedang, 196 kabupaten kota di zona kuning dengan resiko rendah, dan 26 kabupaten kota di zona hijau dengan tidak ada kasus. Ini adalah gambar pengecekan suhu sebelum masuk sekolah, cuci tangan sebelum masuk kelas, dan jumlah siswa maksimal 50% dari kapasitas. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Prinsip kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Penyesuaian SKB 4 Menteri tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan, evaluasi capaian belajar, serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah maupun di pemerintahan daerah. Mulai Januari 2021, apabila Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi persyaratannya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Dan mulai Maret tahun 2021, apabila seluruh PTK pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19, maka satuan pendidikan wajib memberikan layanan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan di luar kelas. Untuk PTM terbatas, ini merupakan data per tanggal 27 Juni tahun 2021. Sebesar 66,02% belum melaksanakan PTM dan 33,98% sudah melaksanakan PTM. Dengan total
responden 202.142 sekolah dan yang belum melaksanakan PTM terdapat 133.458 sekolah. Dengan persentase PAUD 30%, SD 35%, SMP 38%, SMA 30%, SMK 32%, SLB 23%. Terdapat alasan sekolah belum memulai PTM terbatas. Untuk alasan pertama sebesar 9,63%, yaitu orang tua belum mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Alasan yang B, terdapat 60,35%, yaitu Pemda atau Satgas Covid wilayah setempat belum mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian alasan C sebesar 17,48%, sebagian besar GTK belum mendapatkan vaksin. Dan alasan D yaitu alasan lainnya. Dan ini adalah gambar penerapan protokol kesehatan di sekolah dengan menerapkan 5M. Konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik dan protokol kesehatan. Semua praktik pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum kondisi khusus. Mengacu pada kurikulum kondisi khusus, memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2014, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri. Prinsip pembelajaran. Sejumlah prinsip yang digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adaptif kondisi pandemi. Perlu antisipasi yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk lahirnya varian baru dari COVID-19. Untuk tata letak bangku, meja, dan ventilasi adalah seperti pada gambar. Blended learning, yaitu ada yang di rumah dan ada yang di kelas. Siswa yang di rumah, siswa mempelajari materi dan rekaman penjelasan secara mandiri. Kemudian siswa yang di kelas melakukan aktivitas type of the thinking, diskusi, presentasi, dan interaksi langsung. Blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas terpadu dengan proses learning secara harmonis, atau bisa juga disebut dengan pembelajaran campuran. Untuk MPLS pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan daring ataupun virtual dan luring maupun manual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban Ibu Menteri. Lanjut kepada fraksi Partai Amanat Nasional, dipersilakan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemimpin sidang dan juga Ibu Menteri. Dan saya hormati juga rekan-rekan yang hadir pada acara rapat kita ini. Kami dari fraksi Partai PAN ingin memberikan pendapat kami terkait pelaksanaan PTMT, dan terlebih dahulu saya izin kepada Bapak Pemimpin Sidang sebelum saya melanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya berkenaan dengan hal vaksinasi untuk para peserta didik di setiap sekolah. Apakah Ibu Menteri sudah mempertimbangkan dengan baik keselamatan para pelajar di negara kita ini? Masalahnya begini, Bu. Jika semua anak divaksin, apalagi yang umurnya masih 12 tahun, tentu belum boleh menerima vaksin. Tadi Ibu bilang bahwa semua sekolah akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas secara 50/50. Bagaimana nanti jika ada klaster COVID-19 yang muncul di golongan sekolah? Apakah Ibu bisa memikirkan? Kami harap Ibu Menteri yang pertimbangkan hal yang kami sampaikan ini dengan sebaik-baiknya, karena hal ini menyangkut keselamatan anak kita di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada yang menambahkan dari... Saya izin sedikit menambahkan dari rekan saya. Begini Bu Menteri, memang karena adanya wabah COVID-19 ini membuat peserta didik kita tertinggal dalam pelajaran ini. Tapi Bu, keselamatan anak juga penting. Bagaimana jika anak ibu yang posisinya digantikan dengan anak di luar sana, yang notabene mereka belum tentu bisa berangkat sekolah dengan kendaraan pribadi, dan juga mereka mungkin harus mencari uang tambahan untuk bantu perekonomian.
dan akan menular kepada temannya. Terus seperti itu, Bu. Jika anak ibu digantikan posisinya dengan seperti itu, ibu pasti tidak tega kan? Masa ibu tega membuat anak orang lain seperti itu, Bu? Coba ibu pikirkan. Mohon maaf, Bu, saya berbicara seperti ini karena saya pernah mengalaminya. Dan karena itu saya juga tidak mau anak lain mengalami apa yang saya alami. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya harap ibu dapat membuat keputusan dengan sebijak-bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Angel dan Ibu Melda selaku perwakilan dari fraksi. Terkait untuk keselamatan peserta didik, kami akan menghimbau untuk seluruh peserta didik memakai masker, menggunakan face shield, dan selalu membawa hand sanitizer. Menurut saya itu sudah cukup aman untuk melaksanakan PTMT. Untuk yang belum vaksin, kami menyediakan layanan vaksinasi gratis di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan semua peserta didik wajib untuk vaksin terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk yang berumur kurang dari 12 tahun, kami sudah menyediakan vaksin khusus. Mungkin sampai saat ini vaksinnya baru sebagian dari anak-anak di seluruh Indonesia yang mendapatkannya. Tapi saya janji ke depannya akan saya gencar program ini agar semua peserta didik dapat melakukan kegiatan PTMT. Saya ingin menambahkan, dan untuk yang kesulitan ekonomi akan mendapatkan bantuan kepada pelajar-pelajar yang memang membutuhkan. Dihimbau untuk para orang tua peserta didik kalau bisa mengantar dan menjemput anaknya supaya pulang. Dan jika orang tua sedang sibuk, mereka harus tetap memastikan anaknya harus pulang ke rumah sehubungan dengan COVID-19 ini. Itu saja mungkin bisa dilanjutkan kepada Bapak Rafa selaku pimpinan sidang 1. Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas pandangan umum dari fraksi PAN. Untuk selanjutnya dipersilakan dari fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umumnya. Sebelumnya, terima kasih kepada pimpinan rapat. Sesuai dengan jawaban yang Ibu Menteri berikan, saya perwakilan dari PKS ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah jaminan masyarakat bahwa dana yang diberikan pemerintah akan sampai pada tangan yang bertanggung jawab dalam mengelola fasilitas sekolah? Dan apa jaminan bagi masyarakat jika dana tersebut akan dikelola dengan baik? Berikutnya yaitu sesuai dengan jawaban Bu Menteri yang menyatakan bahwa menyarankan peserta didik yang belum vaksin untuk tidak melakukan PTMT terlebih dahulu. Kemudian bagaimana jika mereka yang belum vaksin tetap ingin mengikuti kegiatan tersebut? Apakah ada jaminan bagi mereka untuk tidak meningkatkan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia? Atau yakinkah mereka akan mengikuti peraturan yang pemerintah anjurkan? Demikian pertanyaan dari saya, sekiranya Ibu Menteri dapat menjawab dengan baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Chelsea dari fraksi PKS. Saya akan menjawab sesuai dengan yang terkait. Pertama, kami akan menjamin masyarakat menggunakan data yang pasti akan dipublikasikan ke media sehingga masyarakat luas dapat menyaksikan dengan umum sehingga tidak terdapat kecurigaan. Kemudian pemerintah pusat akan memeriksa kesalahan terkait untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan baik. Untuk pertanyaan berikutnya, kami hanya menyarankan peserta didik untuk tidak mengikuti terlebih dahulu. Jika memang mereka tetap ingin mengikuti kegiatan PTMT, harus dipastikan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Saya rasa dengan mengikuti prokes sudah bisa menjamin bahwa kasus COVID-19 di Indonesia tidak meningkat kembali. Ya, maaf, tapi apakah data yang akan dipublikasikan asli dan tidak dipalsukan? Sesuai dengan kejadian pemalsuan data di Indonesia yang sering terjadi, apakah pemerintah dapat dipercaya sepenuhnya? Dan terkait tentang peserta didik yang dianjurkan untuk di rumah terlebih dahulu dan tidak mengikuti PTM terlebih dahulu, di mana keefektifan belajar dan bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif? Apakah pemerintah bisa bertanggung jawab bila kasus COVID-19 akan meningkat kembali jika setelah diadakannya PTMT? Kami akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama selagi masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dan untuk penerapan peserta didik,
yang belum melaksanakan vaksin, kami akan mempertimbangkan dan kami juga akan menggunakan uang dan dana sebaik mungkin untuk mendukung adanya PTMT di sekolah yang akan diadakan 50% dengan fasilitas kesehatan. Allah, dana bansos saja ditilep. Saya masih tidak puas dengan jawaban Anda. Mohon dijaga ya Bu ucapannya. Allah, memang faktanya begitu kan? Setiap dana yang disampaikan kepada pemerintah tidak pernah sampai kepada tangan yang membutuhkan. Tolong ya Bu, patuhi tata tertib yang tadi sudah dibacakan. Saya tidak membuat keributan, saya hanya kesal mendengar jawaban Bu Menteri. Loh, apa yang salah dari jawaban Bu Menteri? Jelas-jelas jawabannya bagus dan mudah dimengerti. Anda saja yang tidak mengerti. Kalau Ibu masih bersikeras untuk membuat suasana rapat seperti ini, mohon maaf, saya selaku pimpinan rapat 2 akan mengeluarkan Ibu Nala dari ruangan ini. Oke, saya nggak takut. Saya hanya menyuarakan fakta yang terjadi pada negara ini. Apakah saya salah menyuarakannya? Pemerintah ini aneh. Bila saya menyuarakan fakta, tapi mereka malah mengeluarkan saya. Kepada Pak Polisi, mohon untuk mengeluarkan Ibu Nala dari ruangan rapat ini. Sudah. Kami ucapkan terima kasih atas pandangan umum dari fraksi PKS. Untuk selanjutnya dipersilakan dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan umumnya. Izin menyanggah. Jika memang seperti itu, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai rencana untuk ke depannya, seperti menerapkan vaksin terlebih dahulu sebelum penerapan PTM terbatas ini dengan pembagian 2 sesi untuk masing-masing vaksin yang akan mengurangi sedikit kerumunan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Dewan, saya pun setuju dengan pendapatnya. Memang jika dilihat dari data vaksin COVID pada anak-anak masih terbilang sangat rendah. Saya juga setuju dengan pemikiran Ketua Dewan bahwa jika memang seperti itu kondisinya, kita harus mengutamakan vaksin sebelum melakukan PTM. Jangan begitu, PTM ini akan bisa dijalankan. Tetapi perlu diingat bahwa sekalipun kita sudah divaksin, kita tidak bisa menganggap enteng virus yang masih beredar. Jika kita harus tetap menjalankan PTM dengan protokol kesehatan. Ya, saya pun setuju dengan apa yang Anda sampaikan bahwa sekolah akan PTM harus vaksin. Dan jika belum melaksanakan vaksin, murid dapat mengikuti. Tapi jika tidak diizinkan oleh orang tua, maka murid bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Saya izin menambahkan, maka dari itu kita harus tetap menjalankan PTM dengan protokol kesehatan, dan juga untuk siswa yang ingin ikut PTM tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, lagi-lagi karena kita tidak bisa memaksakan, jadi itu semua adalah hal yang harus diselesaikan dan didiskusikan dengan keluarga dan tidak boleh ada paksaan juga dari pihak sekolah. Baik, apakah penjelasan dari Ibu Menteri bisa diterima dengan baik? Atau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Kami dari fraksi Partai PAN tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Tidak ada, Pak. Baik, jika dirasa sudah cukup, saya akan membacakan hasil rapat yang telah kita dapatkan hari ini. Mengingat penunjukan Pertukan Belajar Siswa Indonesia, PTMT akan tetap dilaksanakan dengan syarat. Pertama, seluruh siswa yang akan hadir dalam PTMT sudah divaksin. Yang kedua, siswa tersebut setuju dan harus mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, para siswa harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali mereka terkait program PTMT ini. Yang keempat, sekolah yang akan mengadakan PTMT harus menyediakan fasilitas yang lengkap seperti wastafel cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu, dan lain-lain. Kelima, sistem pembelajaran akan dibagi menjadi 2 sesi per kelas untuk mengurangi kerumunan. Apabila ada siswa yang tidak diperbolehkan atau belum mendapatkan izin dan belum memenuhi syarat PTMT tersebut, maka pembelajaran mereka akan tetap dilaksanakan secara online atau daring. Dan apabila kasus COVID kembali meningkat, maka program PTMT akan dihentikan sampai kasus COVID tersebut menurun lagi. Lalu pemerintah juga akan menanggulangi dana untuk siswa dan guru yang belum mendapatkan vaksinasi dan juga sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti program PTMT. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil rapat hari ini yang sudah dibacakan oleh Sekretaris
dan akan membuat keputusan terkait PTMT yang nantinya akan dilaksanakan untuk seluruh negara Republik Indonesia. Peserta didik akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan rasio 50:50 yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 dengan mengedepankan protokol kesehatan dan wajib vaksinasi terlebih dahulu sebelum PTMT. Baik pemirsa, rapat dengar pendapat hari ini sudah selesai dan sudah ditetapkan keputusannya yang tadi kita saksikan bersama-sama. Saya Arya melaporkan diri dari gedung DPR kembali ke studio. Hai. Hai Angel. Halo. Hai. Hai. Ini buat keren banget sih lu mau Info. Selamat pagi Bapak Ibu serta kalian yang kami hormati.